Happy birthday to Happy birthday. Halo, assalamualaikum, salam sehat selalu. Semoga segera apa yang kita segerakan serta berkah lahir batin. Amin untuk kita semua. Balik lagi ke channel Aisyah Ushil, Ubay Silvi. Kali ini saya mau bagi-bagi bagaimana cara membuat bawang goreng yang renyah dan tahan lama. Nggak letoy, anti letoy. Karena biasanya buat pemula atau yang memang belum tahu tekniknya, pasti kalau bikin bawang goreng kan letoy itu ya. Kalau ini dijamin nggak letoy, tahan lama. Nah, tahan lama. Nah sekarang di sini sahabat semua bisa lihat saya lagi ngupasin bawang merah. Nah kebetulan ini saya beli bawang merah sekilo. Sekarang bawang merah sendiri harganya sekilo 35.000, cuma ini bawang merahnya yang montok-montok sahabat. Jadi saya sengaja beli yang montok-montok tuh biar ngupasinnya nggak capek, karena kalau kecil-kecil tuh kayaknya lama gitu ngupasinnya. Kalau hasil sih nggak jauh beda sih ya. Mungkin ada sebagian yang bilang yang kecil-kecil lebih gurih, cuma saya juga nggak paham, kayaknya sih sama aja sih. Nah ini nggak perlu saya jelasin juga sih ya tutorial ngupas bawangnya ya. Pokoknya intinya dikupas aja bawangnya, kulit itu dikupas gitu. Terus apalagi ya, itu ada 2 keranjang, yang satu hijau. Jadi kalau ada bawang yang kecil, yang kira-kira kecil banget, saya taruh situ. Saya ngupasin yang gede-gedenya aja dulu. Nah sebetulnya sih proses gorengnya sama, cuma kalau kita ngomongin goreng, saya tuh punya rumus sebetulnya. Rumusnya, kalau kita gorengnya minyaknya banyak, itu gunakan api yang besar. Tapi kalau kita goreng minyaknya sedikit, gunakan api yang kecil. Nah itu rumus saya. Sejauh ini sih kayaknya rumusnya benar gitu. Cuma ternyata ketika saya membuat bawang goreng ini, masalahnya kan ini jumlahnya banyak ya. Jadi kemarin-kemarin kan saya kalau bikin sedikit kan, paling seperlunya. Nah ini saya lagi bikin buat stok ceritanya, jumlahnya banyak. Masya Allah. Dan ternyata rumusnya masih sama, tapi bedanya kalau kira-kira di sini bawang merahnya sudah mulai menguning, ketika kita goreng itu dia udah mulai kayak agak krem-krem. Belum krem, jangan krem udah ntar kalau krem nanti keburu angus. Udah agak kuning aja, itu kita apinya kita kecilin lagi gitu loh. Kita kecilin lagi, kalau perlu ketika kita mau ngangkat itu langsung matiin aja gitu. Karena nanti pas kita angkat kan kita nyeroknya kan pasti nggak cuma sekali ya sahabat ya. Jadi kita serok dari serokan yang kecil, kita pindahin ke besar gitu kan. Kita serok lagi, kita pindahin. Itu kan pas kita mau mindahin itu kan ada minyak yang ke bawah. Jadi yang udah ada di serokan besar itu kesiram minyak panas lagi, kesiram minyak panas lagi gitu loh. Jadi kalau mau ngangkat matiin aja. Nah ini kan saya di sini ceritanya goreng itu sampai 3 kali. Nah itu saya yang goreng pertama itu saya nggak ngeh kecolongan, tapi masih wajar, nggak hangus gitu loh. Nah satu lagi yang penting itu, kalau goreng bawang itu misalkan sahabat punya persepsi nih matangnya warna apa gitu. Nah itu sahabat angkat sebelum persepsi sahabat itu kelihatan. Nah bingung saya jelasinnya. Jadi misalkan nih sahabat suka bawang gorengnya garing, bener-bener coklat gitu kan. Nah itu sebelum bener-bener coklat itu harus diangkat. Kenapa? Karena bawang goreng itu setelah matang, setelah tiris itu warnanya berubah lebih pekat sahabat. Nah kalau sahabat pengennya yang warnanya cantik, masih agak yang nggak terlalu coklat ya, kira-kira beberapa detik kali ya itu diangkat gitu. Karena memang setelah kita angkat itu warnanya ternyata makin pekat, makin menguning. Saya juga ngehnya karena ya bikin banyak. Kemarin kan bikinnya dadakan sedikit-sedikit. Ini saya lagi semangat lagi semangat banget bikin konten. Jadi saya bikin sekilo gitu kan.
sekilo. Bukan buat jualan, tapi bisa buat ide bisnis kalau misalkan sahabat berminat gitu kan, di variasi ini tuh bisa banget. Nah, ini bawang merahnya sudah selesai saya kupas. Nah, pastinya sih habis dikupas kita nggak cuci dulu sahabat, kita langsung kita iris. Irisnya nggak manual sahabat, kalau saya iris manual itu bisa-bisa saya nangis bombay kali ya. Bukan, ini bawang merah, berarti nangis bawang merah, bukan nangis bawang bombay. Nah, ini saya ngirisnya, mungkin kalau sahabat yang udah pernah lihat ya, saya udah pernah bikin konten belum sih pakai alat ini? Kayaknya belum sih ya, baru di sini saya bikin konten pakai alat ini. Jadi ini alatnya saya juga lupa sih namanya apa, pokoknya bahasa Inggris gitu sahabat. Intinya sahabat kalau ngiris pakai ini itu lebih cepat sahabat. Kenapa? Karena mata pisaunya itu 2 sisi, jadi atas bawah tajam gitu. Jadi kalau sahabat mundur kena, maju kena. Lah pokoknya intinya cepet sahabat ngirisinnya. Nah ini dia, ini namanya apa ya, saya lupa namanya apa. Pokoknya sahabat kalau mau nanya komen aja, nanti saya jawab gitu kan. Kalau mau beli juga komen aja, nanti saya jawab. Insya Allah saya adain barangnya, insya Allah amanah. Nah, ini alatnya nih, alatnya kecil tapi manfaatnya besar sahabat. Ini bawang merahnya kita masukin. Kalau mau ditekan pakai tutupnya sih sebetulnya bisa, tapi kalau enggak juga enggak. Kalau enggak ya iyalah, kalau enggak juga enggak. Kalau enggak juga enggak apa-apa maksudnya. Jadi bisa ditekan pakai tangan. Saya sampai ngawur-ngawur kan, itu bawang gorengnya saking depan belakangnya itu sahabat, depan belakang kena. Cepet kan? Sekilo ini loh guys, kayaknya nggak nyampe 15 menit kelar. Pokoknya cepet banget ini. Ini segini saya ngerjainnya sambil nonton sinetron. Coba kalau saya fokus gitu kan ngerjainnya, mungkin bisa lebih cepat. Saya cepetin sahabat ya, biar durasinya nggak lama-lama. Tapi insya Allah amanah, channel saya amanah, insya Allah. Saya nggak ada yang tipu-tipu sih lah. Semuanya real. Paling saya cepetin biar durasi sahabat tuh nggak lama, nggak boring gitu. Harusnya kan momen-momen begini ada ini ya, ada apa sih namanya, tulisan yang SpongeBob itu ya. Wah, ada letter gitu kan. Alat ini juga bisa loh kalau sahabat mau pakai buat bikin keripik kentang, keripik singkong. Cuma mungkin sahabat harus pilih kentangnya yang ukurannya jangan terlalu besar, yang sesuai dengan ruas irisannya ini. Jadi memang dulu juga saya pernah bikin keripik kentang itu, jadi saya milih kentangnya yang nggak terlalu besar. Kalau singkong sih ya sama sih, singkong juga sahabat nyari yang diameternya jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar kan nggak muat gitu loh sahabat. Kalau misalkan singkongnya dibelah kan bentuknya nggak bulat, jadi kayak kurang gimana gitu kan ya. Kecuali sahabat mau bikin apa sih namanya, keripik singkong yang bentuknya nggak bulat lah gitu. Jadi biar bulat itu definisinya hanya untuk donat gitu kan. Nah ini proses selanjutnya sahabat, setelah kita iris, proses dan tahap selanjutnya adalah kita cuci dulu sahabat, itu pengirisnya kita bersihin. Dia kan nggak kotor sih ya, jadi emang saya nggak cuci pakai sabun, paling pakai air biasa begini. Sekaligus nanti airnya buat nyuci bawangnya, paling udahannya saya pakai air anget gitu. Jadi buat ngebersihin sisa-sisa bawang yang nempel di situ kan sayang ya, kita siram aja pakai air biasa dulu di sela-selanya persis. Nah ini untuk bawangnya sendiri kita pastikan benar-benar kerendam, aneh ya dengarnya ya, terendam sahabat. Kita pastikan benar-benar terendam oleh air. Nah ini saya pakai apa di sini? Pakai garam. Saya pakai 3 sendok makan garam. Garam fungsinya apa? Kalau waktu saya bikin keripik kentang itu garam tuh fungsinya buat ngilangin getah, jadi nggak lengket
pas digoreng, nggak nempel-nempel. Nah kurang lebihnya sih sama kayak gitu yang saya rasain. Jadi kalau kita bikin keripik kentang atau keripik singkong, fungsinya garam itu apa? Buat ngebersihin getah-getah biar nggak nempel. Nah, setelah direndam pakai air garam kurang lebih 30 menit, kita bilas lagi tuh sahabat, kita basuh lagi pakai air biasa, kita tiriskan, baru selanjutnya kita akan menggoreng. Ini kenapa bentuk gambarnya kayak gini? Sebentar. Nah, kan enak sahabat ya. Matanya ngelihatnya proporsional gitu. Nah, ini minyaknya saya pakai banyak. Jadi ini 1 kilo nih saya 3 kali goreng. Seperti biasa, kita minyaknya kalau sudah panas ya kita masukin, jangan didiem. Terus ini saya pakai apinya api sedang ya sahabat ya, sedang tapi cenderung besar gitu, bukan sedang yang cenderung kecil. Paling seperti yang saya bilang tadi di depan, ketika sudah mulai kuning warnanya, sudah mulai menguning, kita kecilin lagi. Dan ketika kita mau angkat, kompornya matiin sahabat, kompornya di offin dimatiin kompornya. Nah ini sesekali kita tengok, kita aduk-aduk gitu, maksudnya kita tukar posisi gitu loh, geser. Nah kayak ini kan udah mulai kuning nih sahabat, ini bentar lagi mateng kalau kayak gini. Jadi apinya kita kecilin sedikit, dan ketika kita mau angkat kita matiin. Nah kan ini nih yang saya bilang tekniknya, kan kita serok tuang gitu kan. Ini goreng pertama saya kelolosan, dia terlalu broken tapi masih worth it sih. Jadi nggak pahit, nggak hangus. Untungnya ketolong sama goreng yang tahap 2 dan 3, jadi balance. Ketika saya aduk, saya masukin toples. Nah ini sahabat, goreng sampai dengan selesai ya, jangan disisain. Kalau disisain buat apa juga? Kan kita mau bikin bawang goreng. Jadi digoreng sampai dengan selesai. Jangan lupa siapin tampah, terus dialasin kertas koran, kertas apapun, yang penting bersih ya kertasnya, bersih. Terus jangan ada tinta-tinta kayak bekas spidol atau krayon gitu, jangan. Nah kita tuang dah. Ini pas diangkat itu sahabat, kelihatannya kan kayaknya nempel-nempel ya, kelihatannya merungkul gitu, mereka kayak berpelukan erat bawang-bawangnya. Tapi sebetulnya, nah dia tuh sebetulnya kepisah gitu loh, jadi memang nggak nempel. makan sahabat, makan nggak nawar-nawarin, batuk terus saya jadinya. Ini saya makan kentang yang tadi saya bikin, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Itu makannya pakai bawang gorengnya banyak. Jadi kalau kata saya itu bukan makan nasi pakai bawang goreng, tapi makan bawang goreng pakai nasi. Tim bawang goreng ngacung, komen ya. Sederhana kan sahabat, sebetulnya simple, kuncinya cuma garam, cuci bersih garam. Tapi memang suka malesnya itu ya, suka kalah sama males. Apalagi kalau kita perlunya cuma sedikit gitu, misalkan pas dadakan habis perlu sedikit doang buat ngesop gitu misalkan, ya paling gorengnya langsung digoreng kan. Tapi memang kurang mantep sih gitu loh. Jadi kadang saya kalau makan bawang goreng tuh dadakan pas mau makan, jadi ditaburin tuh sedikit aja biar di fotonya cantik gitu kan. Udah dia pas makan kita geruyukin tuh bawang gorengnya, toplesnya kita tunggingin. Nah aduh, ini tampilan bawang gorengnya. Aduh, ini yang sahabat yang suka banget bawang goreng pasti jiwa bawang gorengnya meronta-ronta. Nah ini saya masukin toples. Ini kalau dibilang irit pasti lebih irit sahabat, karena kalau beli matang itu kan cukup mahal ya. Terus kalau sahabat ada yang berpikir emang boleh makan bawang goreng banyak-banyak gitu kan, atau bawang goreng buat cemilan, sebetulnya sih boleh-boleh aja, tapi memang yang dikhawatirkan karena ada kandungan minyaknya aja sih gitu kan, takutnya obesitas juga. Tapi kalau saya tuh kadang
suka nakalnya tuh gini sahabat, misalkan saya habis makan makanan yang nggak sehat gitu ya, misalkan kayak kemarin kan daging kurban, makan daging lemak gitu, itu udahannya saya pasti hajar air putih sama mungkin air jahe, jadi biar balance gitu sahabat, biar balance ya, dihajar olahraga juga gitu loh. Cuma emang saya belum sempat aja bikin konten olahraga ya. Jadi ini dia cantik banget ya, ini kalau saya jual kayaknya mahalan toplesnya. Kalau saya jual kayaknya mahalan toplesnya sahabat. Ini jadinya sebetulnya 3 toples, cuma yang 1 toples itu toplesnya nggak sama, jadi nggak saya display. Nah ini dia bagor sahabat, masya Allah, bagornya Ibu Aisyah. Nah, siapa yang udah lapar atau cuma pengen nyemilin aja dikit-dikit gitu kan. Nah cantik bener dah. Nah yang ditunggu-tunggu, tim bawang goreng atau tim kerupuk gendar. Ini dia yang tadi sudah saya buat dengan bersusah payah. Jadi harga bawang goreng matang itu memang sedikit agak mahal karena mungkin prosesnya kali ya, perihnya waktu ngupas, ini belum pas ngirisnya, walaupun pakai irisan yang memang sudah sangat mempermudah prosesnya, tapi tetap aja itu berasa banget perih di mata. Nah ini dia, dari 1 kilo bawang saya dapat 2 toples. 2 toples, sebetulnya sih ada 3 toples, cuma yang 1 toplesnya beda, jadi nggak saya display. Nah ini padet sahabat, jadi tadi pas saya masukin itu saya truk gitu kan, biar padet gitu. Jadi ini banyak, sedangkan kalau kita beli kan kemasan plastik kecil aja udah plastiknya paling kecil, terus dia kan kayak gepeng gitu sahabat, jadi isinya tuh sedikit, itu harganya udah 12.000. Nah kalau kita bikin sendiri puas sahabat, puas dan nggak berasa makannya, nggak berasa beli soalnya karena kan bikin ya. Ini kalau saya jual berapa ya? Kalau saya jual mahalan toplesnya sih. Nah, ini dia primadonanya. Kamera. Hahaha. Siapa yang suka makan pakai bawang goreng, pakai kerupuk, pakai emping? Tim bawang goreng, tim kerupuk gendar, komen di bawah. Pasti kalian pengen makan ya, pengen gadohin ya. Nah biasanya kalau saya masak atau bagi-bagi resep, kacamata saya berembun. Biasanya kalau saya bagi-bagi resep masakan, itu kan udahannya kan jangan lupa taburkan bawang goreng gitu kan sahabat. Kalau ini nggak perlu ditaburin lagi sahabat, karena emang bawang goreng yang kita masak. Nah ini kita langsung cobain. Ini dia tuh nggak ngerempel gitu loh sahabat, karena kan kandungan getahnya itu memang sudah habis. Bukan getah sih ya, tapi memang dia ada kandungan apa gitu yang bikin kalau kita langsung goreng itu dia cepet lemes, jadi dia nggak crispy, terus suka nempel gitu. Nah kalau ini ketika tadi sahabat lihat saya masak itu, pas saya angkat memang terlihat seperti nempel, tapi sebetulnya enggak, mereka biar gitu loh, ambiar mereka. Nggak usah takut sahabat, ada yang bilang kalau suka makan bawang goreng itu katanya ketiaknya bau ketek, tapi enggak tuh saya, alhamdulillah. Mau ya nih. Ini enak banget ini, ya ampun. Nah ini kita makan ya, saya mau makan tapi kayaknya gimana gitu. Jatuh sayang. Tumbe. Nih, saya liatin ya. Ini saya makan bawang goreng, makan bawang goreng tapi kok berasa kayak makan es krim. Aduh, bawang gorengnya terlalu lembut sahabat, jadi saya mau ngambilnya tuh, ngeruknya tuh kayaknya pelan-pelan sayang gitu, kayak kalau dikasarin kan kasihan. Dikasarin, aduh. Bawang goreng, tim bawang goreng komen dong ayo.
banget buat ide usaha sahabat di rumah ya. Divariasiin pakai teri medan mungkin, atau pakai yang lain lah, atau mungkin divariasiin sama jengkol, keripik jengkol gitu kan. Ini saya paling suka ini review bawang goreng ini. Oke, sampai sini dulu resep kali ini, resep bawang goreng. Bawang gorengnya sudah, nanti saya habisin sendiri ya. Kalau saya videoin terus sampai habis kan kasihan sahabat di rumah, takutnya pengen gitu kan, pengen kayak orang ngidam gitu kan. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus share kalau menurut sahabat video ini patut di share, boleh di share sekalian ya. Insyaallah channel ini akan selalu berproses dengan apa adanya yang saya punya, tapi saya maksimalkan untuk saya lakukan yang terbaik buat membagikan apapun yang bermanfaat untuk sahabat semua di rumah. Oke, salam sehat selalu. Apalagi ya, salam sehat selalu, lupa kan saya. Salam sehat selalu, semoga segera apa yang kita segerakan serta berkah lahir batin sahabat. Assalamualaikum, selamat istirahat. Ya, ketahuan deh kali ini malam jam 11, selamat istirahat, dadah.